Saya mau tanya dong, asal-usulnya Tuhan Yesus itu gimana, Pak? Asal usul, Boleh? maksudnya gimana asal usul? Iya, iya Ya, asal-usulnya. oke, baik. Di dalam kekristenan, Penasaran. Nah, ya, di dalam kekristenan sebelum Yesus datang sebagai manusia, dia itu sebagai sang firman. Firman itu nuzul ke dunia menjadi seorang manusia sama seperti kita. Hanya bedanya dia tidak berdosa, kita berdosa. Kalau di dalam Islam, firman itu nuzul jadi buku, jadi benda mati. Tetapi kalau di dalam kekristenan, firman itu nuzul menjadi manusia. Nah, itu menjadi sesuatu yang harus kita patuhi dan taati. Umat Muslim mentaati dan mematuhi sebuah buku, firman Tuhan yang menjadi buku, betul? Nah, orang Kristen mentaati, patuh tunduk kepada firman Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Barang siapa yang taat kepada Al-Quran, barang siapa yang taat kepada firman Allah, maka itu sama saja dia sedang taat sama Allah, betul? Nah, begitu juga orang Kristen. Ketika orang Kristen sedang taat, sedang tunduk kepada Yesus, sesungguhnya dia sedang taat kepada Bapa di sorga yang mengutus Yesus. lalu kenapa dia disiksa, Pak? Karena orang-orang menolaknya. Karena Menolaknya orang untuk? Yahudi, bangsa Israel, tidak menerimanya. Karena pemberontakan manusia. Manusia memberontak terhadap kebenaran itu. Tetapi dikatakan di dalam Bible, setelah dia disalibkan, wafat, dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menunjukkan kebenarannya, bahwa apa yang dikatakan itu benar. Tetapi Rasulullah Muhammad itu sampai sekarang masih ada di dalam kubur. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang diajarkan oleh Muhammad itu benar. Karena apa? Karena dia yang mengajarkan bahwa nanti begini, dikubur begini, ada siksa kubur, nanti ada bangkit, nanti ada kawin mawin dengan burung 70 tahun berdiri dan lain sebagainya. Tetapi dia sendiri yang mengajarkan itu ada di dalam kubur. Begitu. Nah, sementara berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Makanya kalau kita mau memilih, lebihlah benar, bukan lebihlah benar, benarlah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang diajarkan oleh Muhammad itu salah. Mohon maaf, Pak, itu kenapa dia tidak memakai baju di saat disiksa orang? Kenapa dia hanya memakai, mohon maaf, dalaman saja gitu? Itu kenapa, Ya Pak? karena oleh orang-orang itu, oleh orang-orang tersebut yang menyalibkan itu memang diperlakukan seperti itu. Sebegitu kejamnya ya? Iya, orang-orang itu yang memperlakukan dia. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ saja. Dia bangkit mengalahkan maut. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Rasulullah di dalam kubur pakai baju? Tidak, dia hanya memakai kain kafan. Nah, mau mengikuti yang sampai sekarang masih pakai kain kafan atau mau mengikuti yang naik ke surga? Tinggal pilih sekarang. Ya mungkin keputusan jangan diberikan sekarang. Keputusan mungkin masih bisa direnung-renungkan ya. Karena Ya, begini. aku renungkan malam ini. Ya, semoga direnungkan ya. Karena ada lagu Roma Irama kan. Roma Irama kan lagunya gini. Mengapa kau Tuhankan manusia? Betul? Pernah dengar lagunya Roma Irama? Bagus. Ya. Pernah. Jadi sebenarnya lagu Roma Irama itu ditujukan kepada umat Islam yang mempertuhankan Muhammad. Mengapa kau menuhankan benda? Hai umat Islam. Mengapa kau berseru-seru kepada Muhammad? Mengapa kau menciumi Hajar Aswad? Iya. Betul nggak? Umat Muslim berseru-seru kepada Rasulullah. Berseru-seru. Iya. Dalam arti berseru-seru itu bagaimana ya, Pak? Bukankah kalian berseru-seru ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Bener nggak?
Oh, meminta gitu. Oh iya. Betul? Di mana sekarang Rasulullah? Nggak tahu di mana. Bukankah dia dikuburnya di Madinah? Nanti tak pelajarin nanti, Pak. Belajar lagi. Ya, belajar lagi lah ya. Oke, saya rasa begitu saja ya. Aku banyak nggak pandai menjawab. Iya, Oke. Pak. Makasih Ya. banyak. Oke, saya rasa begitu saja. Kita lanjutkan lagi besok-besok. Terima kasih. Mohon maaf ya, Pak ya, kalau ada salah-salah kata. Saya ya. juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang Makasih banyak. salah. Semoga diskusi malam hari ini membawa satu perubahan untuk mencari sesuatu yang benar. Oke? Ya, aku banyak yang nggak bisa menjawab karena grogi juga ya, Pak ya, karena baru pertama juga kan. Iya. Tiba-tiba masuk. Bahkan ya, saya pernah grogi mengatakan juga ada, begini, gitu. Kak. Bahkan saya pernah mengatakan begini, Kak Morena. Alasan seseorang masih Islam itu karena dia tidak mengerti agama Islam. Seandainya dia belajar agama Islam, maka dia akan meninggalkannya. Oke, saya turunkan. Selamat. Makasih ya, Pak. Oke, itu tadi pembahasannya. Tapi ini baru satu bagian dari cerita yang lebih besar. Kalau mau lihat yang lebih seru, cek video lain di channel ini. Klik aja sebelum ditenggelamkan oleh algoritma.